Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode regresi polinomial berbasis Python. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa file, tapi yang pertama ini adalah kita menggunakan program utama terlebih dahulu. Nah, pada program utama di sini kita menggunakan library NumPy seperti biasanya, kemudian juga ada from polyfit atau polynomial fitting gitu. Nah, di sini adalah kita akan memanggil atau kita akan menggunakan metode polyfit ya. Jadi kita akan memanggil file bernama polyfit. Jadi nanti kita akan membuat file polyfitnya juga atau polynomial fitting. Kemudian kita akan menggunakan juga import dari matplotlib pyplot. Ini adalah karena kita akan menampilkan grafik juga gitu. Kemudian di sini kita akan input data. Input data di sini ada sumbu x dan sumbu y. Nah, kita ketahui bahwa sumbu x-nya ini adalah waktu dan sumbu y-nya ini adalah kecepatan gitu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk sumbu x-nya ini dari 0,0 sampai 8,0 gitu. Nah, kemudian untuk yang sumbu y-nya ini adalah kecepatan. Kecepatan di sini adalah 20,0, 40,0 hingga 180,0 gitu. Nah, ini merupakan data dari x dan y-nya gitu. X tadi adalah waktu dan y itu adalah kecepatan. Nah, jadi nantinya ketika kita merunning program ini, kita akan panggil juga file polyfit atau polyfittingnya yang akan membutuhkan data x dan y gitu. Nah, maka nantinya akan menampilkan koefisien. Hasilnya gitu, koefisien, dan juga nanti akan menampilkan grafik gradiennya gitu, grafik kecepatan terhadap waktunya gitu. Nah, ini merupakan program utamanya. Namun kita lihat dulu untuk file dari polyfitnya sendiri. Nah, sini kita akan yang telah kita buat di sini sudah ada file polyfitnya. Nah, ini adalah merupakan file polyfit atau program polyfit atau polynomial fitting atau regresi polinomial. Nah, di sini dari NumPy kita coba lihat, kita dari NumPy untuk zeros gitu. Kemudian dari math ini kita akan import sgrt-nya, dan kita juga di sini menggunakan Gauss-nya gitu ya. Gauss ini untuk menyelesaikan matriks. Nah, ini adalah fungsi polinomial fitting gitu ya. Di sini kita definisikan untuk polinomial fittingnya kita membutuhkan x datanya tadi dan y datanya juga kita. Jadi kita membutuhkan x data dan y data. Kemudian kita juga membutuhkan m ini adalah input untuk polinomial ordernya gitu. Jadi nanti kita yang pertama tuh kita akan menginput atau memasukkan, kita milih order 1, 2 atau 3 gitu. Jadi dari fungsi atau fungsi polinomialnya kita membutuhkan x data, y data, dan m-nya gitu. Nah, di sini untuk a-nya adalah sama dengan zeros m tambah 1, m tambah 1, b sama dengan zeros m tambah 1, dan s-nya adalah zeros 2 kali m tambah 1 gitu. Nah, ini merupakan file dari polyfittingnya gitu. Nah, kemudian juga di sini ada definisi standar deviasinya gitu ya. Nanti juga akan muncul juga nilai standar deviasinya gitu, selain nilai dari koefisien itu sendiri gitu. Oke, jadi nantinya program utama ini dari metode regresi polinomial dia harus memanggil metode Gauss juga gitu. Jadi kita lihat juga untuk file dari metode Gauss-nya. Nah, ini kita membuat juga file dari Gauss ini sendiri. Di sini ada from NumPy import, import swap, dan import error gitu. Nah, untuk import swap dan error ini sebenarnya tidak perlu pun tidak apa-apa gitu, tidak masalah, karena kedua ini tuh hanya untuk memberikan notifikasi gitu di saat ada kesalahan gitu. Misalkan kesalahan dalam data dan lain sebagainya gitu. Nah, jadinya program swap ini untuk mensimbolkan baris dan kolom gitu. Nah, sedangkan file error itu adalah untuk pemberitahuan saja. Jadi ketika ada kesalahan menulis data dalam program utama antara matriksnya berbeda, antara sumbu x dan y-nya tidak sama, maka akan terjadi error dan akan notifikasi dari file error ini gitu. Nah, kita juga definisikan kan di sini ada Gauss pivotnya. Di sini a, b toleransinya sama dengan 1,0 pangkat eksponensial minus 12 gitu ya. Di sini n-nya sama dengan ln b. Kita set up faktor skalanya, kita kemudian perubahan baris jika diperlukan, dan juga ada eliminasi gitu ya, dan juga substitusi balik gitu. Tadi itu kenapa harus ada Gauss? Karena
untuk menyelesaikan sebuah matriks juga ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah matriks. Nah, sini substitusi baliknya. Oke. Kita coba lihat untuk file dari swapnya. Nah, di sini kita membutuhkan file swap tadi adalah untuk mensimbolkan baris dan kolom gitu, baris dan kolom untuk si matriksnya gitu. Nah, kemudian untuk yang error, nah di sini untuk yang error di sini adalah tadi yaitu untuk pemberitahuan saja. Jadi untuk memberikan notifikasi di mana ketika ada kesalahan dalam menginput data atau menulis data, maka si file ini akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan gitu bahwasanya ada kesalahan dari data yang diberikan atau input data untuk sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y adalah kecepatan. Ini adalah kita kembali lagi ke program utamanya. Nah, di sini program utamanya kita dapat lihat di mana program utama ini adalah contoh data, waktu dan kecepatan yang berubah, atau nantinya kita ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang akan kita cari itu adalah percepatannya gitu. Nah, jadi nantinya ketika kita running oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita masuk kita input data dulu untuk polinomial ordernya. Kita di sini kita bisa memilih order 1, 2 dan sebagainya. Mungkin yang pertama kita coba order 1 ya. Kita enter. Nah, maka akan menghasilkan nilai koefisiennya adalah 20 gitu. Standard deviasinya adalah 0,0. Nah, koefisien di sini adalah A0 dan A1 gitu ya. Jadi maka dari situ kita dapat melihat percepatannya karena didapat dari gradiennya juga ya. Dari kemiringannya, maka dari itu kita akan mendapatkan bahwa hasilnya ini adalah 20 meter per second gitu untuk percepatannya. Kemudian kita close. Ini merupakan kecepatan terhadap waktu gitu. Oke. Setelah kita close, maka kita akan diarahkan lagi untuk memilih order lagi gitu. Kita misalkan order 2 gitu ya. Nah, dari order 2 di sini tidak ada jauh bedanya dengan yang order 1 tadi, di mana kita mendapatkan hasil A0 A1-nya sama yaitu 20 dan di sini ada A2. A2 di sini adalah negatif 2 gitu ya. Nah, namun A2 di sini tuh tidak muncul atau nilainya 0 karena A1 saja sudah cukup gitu. Nah, jadi maka akan menghasilkan grafik kecepatan terhadap waktunya ini adalah kemiringannya ini tetap. Jadi percepatannya juga sama gitu ya, yaitu sekitar 20 meter per second karena kita menginput X dan Y-nya ini adalah cukup bagus gitu ya datanya, jadi kita akan menghasilkan hal yang seperti ini gitu. Nah, kemiringan juga tetap gitu seperti yang tadi yang kita dapat lihat gitu. Dan juga di sini ada nilai standar deviasi dan sebagainya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.